Suamiku punya suami. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar saya makin semangat membuat cerita-cerita menarik lainnya. Wulan memandang Rio, suaminya yang sedang memangku Arjuna, putra mereka yang baru berusia 2 tahun. Tawa Rio begitu lepas, begitu nyata, seolah mampu mengusir mendung paling pekat sekalipun. Wulan tak pernah menyangka, di balik tawa renyah itu, tersembunyi alunan melodi palsu dari sebuah orkestra kebohongan yang telah dimainkan selama 3 tahun pernikahan mereka. Selama itu, Wulan hidup dalam sebuah drama yang ia kira adalah kebahagiaan sejati. Rio adalah sosok suami dan ayah idaman, seorang pria karier yang ambisius di kantor, namun selalu punya waktu untuk keluarganya. Sapaan hangatnya saat pulang, pelukan eratnya yang selalu menenangkan, dan janji-janji manis tentang masa depan, semuanya terasa begitu sempurna. Rio tak pernah absen dalam momen-momen penting. Ia selalu ada saat Arjuna demam. Ia selalu menjadi yang pertama mengucapkan selamat saat Wulan berhasil menyelesaikan proyek besar, dan ia tak pernah lupa membelikan bunga mawar putih setiap ulang tahun pernikahan mereka. Wulan merasa hidupnya lengkap. Ia memiliki segalanya: cinta, keluarga, dan stabilitas. Ia bahkan tak pernah terpikir untuk meragukan kesetiaan Rio. Namun, tirai dari panggung sandiwara itu mulai terbuka pada suatu malam. Ponsel Rio yang tergeletak di sofa ruang keluarga dengan layar menyala menjadi pembuka tabir itu. Awalnya, Wulan tak punya niat jahat. Ia hanya ingin mengisi daya ponsel Rio yang habis karena suaminya terlalu lelah untuk melakukannya. Tapi, saat ia menyentuh layar, sebuah notifikasi dari Rika muncul dan membangkitkan rasa penasaran yang tak bisa ia bendung. Pesan-pesan itu membuat Wulan tak bisa bernapas. "Jangan lupa ya sayang, sampai bertemu nanti malam. Dan senang sekali bisa bersamamu cintaku." Jantung Wulan berdebar kencang, napasnya terasa sesak. Tangannya gemetar saat mengunci layar ponsel itu, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia mencoba menelan pahitnya kecurigaan. Mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah salah paham. Mungkin Rika adalah teman lama atau klien Rio yang terlalu akrab. Ia mencoba memadamkan api cemburu yang tiba-tiba membakar dadanya. Namun, kegelisahan itu tak bisa dibohongi. Sejak malam itu, mata Wulan menjadi lebih awas. Otaknya mulai menganalisis setiap gerak-gerik Rio. Ia menyadari banyak hal yang terasa ganjil, hal-hal yang sebelumnya ia anggap remeh. Rio, yang biasanya selalu pulang tepat waktu, kini sering pulang larut malam dengan alasan meeting mendadak. Aroma parfum yang berbeda, yang manis dan maskulin, sering tercium dari kemejanya. Dan yang paling menyakitkan, Rio mulai jarang melakukan sentuhan fisik. Pelukan hangatnya menjadi lebih singkat, ciuman di keningnya terasa hambar. Bahkan, ia beberapa kali membatalkan janji makan malam keluarga di menit-menit terakhir dengan alasan pekerjaan. Perasaan Wulan campur aduk. Ada amarah, ada kesedihan. Tapi yang paling dominan adalah ketakutan. Ketakutan untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Namun, ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Wulan mulai merencanakan intriknya sendiri. Sebuah penyelidikan diam-diam yang ia lakukan dengan hati yang hancur. Ia diam-diam mengambil data kontak Rio dan mulai menelusuri setiap jejak digital yang ada. Dengan bantuan Randy, teman lamanya yang bekerja di bagian IT, Wulan berhasil melacak keberadaan nomor ponsel Rika dan menelusuri jejak digitalnya. Kebenaran yang datang terasa seperti hantaman godam, bukan hanya di dada, tapi di seluruh sendi-sendi kehidupannya. Rika ternyata bukan seorang wanita. Nomor itu
terdaftar atas nama Riko Bramantio. Wulan melihat foto profil Riko, seorang pria berparas rupawan, dan menemukan beberapa foto lama mereka di media sosial yang menunjukkan kedekatan yang lebih dari sekadar teman. Ada foto Riko yang memakai jam tangan yang sama persis dengan yang Wulan berikan kepada Rio sebagai hadiah ulang tahun pertama mereka. Tangan Wulan gemetar saat melihatnya. Jam tangan yang ia beli dengan susah payah kini melingkar di pergelangan tangan pria lain. Puncak dari sandiwara ini terjadi saat Wulan memutuskan untuk mengikuti Rio. Malam itu, Rio beralasan akan menghadiri pertemuan penting dengan investor dari luar kota. Wulan, yang sudah tahu rencana Rio, berpura-pura tidur saat Rio berpamitan. Setelah Rio pergi, Wulan segera menyusulnya dengan taksi. Ia mengikuti mobil Rio sampai di sebuah apartemen mewah di pusat kota, tempat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dengan hati yang hancur dan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata, Wulan menyaksikan Rio memasuki lobi apartemen dan naik lift. Tak lama kemudian, ia melihat Rio muncul lagi di balkon, memeluk Riko dengan mesra. Tawa Rio yang dulu selalu Wulan dengar di rumah. Tawa yang selalu ia kira adalah miliknya, kini ia dengar lagi. Tapi tawa itu ditujukan untuk pria lain. Wulan tidak tahan lagi. Ia meneteskan air mata. Menyaksikan sebuah cinta yang dulu ia kira miliknya, kini ia lihat diberikan kepada orang lain. Ia merasa bodoh, buta, dan naif. Keesokan harinya, Wulan menyiapkan makan malam kesukaan Rio. Nasi goreng seafood dengan telur mata sapi. Ia ingin memberikan kesempatan terakhir bagi Rio untuk jujur. Di meja makan, Wulan bertanya dengan nada tenang, seolah-olah tak terjadi apa-apa. "Mas, apa ada yang ingin kamu ceritakan padaku?" Rio memandang Wulan dengan bingung. Wajahnya menunjukkan kelelahan, namun tak ada sedikit pun rasa bersalah. "Cerita apa, sayang? Semuanya baik-baik saja kan? Proyekku lancar, dan Arjuna juga sehat," jawab Rio, dengan wajah tanpa dosa yang membuat hati Wulan semakin sakit. Wulan tak bisa lagi menahan emosinya. Ia mengeluarkan ponsel Rio dan menunjukkannya. Rio terdiam, wajahnya memucat, matanya kosong. Ia tahu sandiwaranya telah berakhir. Rio akhirnya mengakui semuanya. "Aku hanya butuh anak. Aku butuh keturunan untuk melanjutkan nama keluarga," ucap Rio dengan nada dingin. Sebuah kalimat yang menghancurkan sisa-sisa harapan Wulan. "Aku mencintai Riko. Aku ingin hidup bahagia dengannya. Dan aku hanya bisa melakukannya jika aku sudah punya anak. Maafkan aku." Kalimat Rio terasa bagai ribuan belati yang menusuk hati Wulan. Rio tidak pernah mencintainya. Ia hanya melihat Wulan sebagai pabrik keturunan, sebuah alat untuk mewujudkan mimpinya bersama Riko. Wulan sadar bahwa selama ini ia tidak pernah dicintai. Ia hanya menjadi bagian dari plot twist kehidupan Rio. Ia bukan istri, melainkan alat. Dengan sekuat tenaga, Wulan mengambil keputusan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Bertahun-tahun berlalu, Wulan dan Arjuna hidup bahagia. Wulan menemukan kekuatan baru, bangkit dari keterpurukan, dan mendirikan bisnisnya sendiri. Ia menjadi sosok ibu tunggal yang tangguh dan sukses. Sebuah butik kecil yang ia bangun dari nol, kini menjadi butik terkenal di kota. Wulan tidak hanya berhasil secara finansial, tetapi juga menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia membesarkan Arjuna dengan cinta yang tulus dan tanpa kebohongan. Ia menjadi sosok ibu dan ayah sekaligus bagi putranya. Suatu hari, Wulan menerima telepon dari seorang kenalan lama yang mengabarkan berita mengejutkan. Rio mengalami kecelakaan mobil. Ia tak tewas, namun mengalami kelumpuhan total. Dan yang lebih menyedihkan, Riko, pria yang dicintai Rio,
pergi meninggalkannya begitu saja. Dengan hati yang campur aduk, Wulan mengunjungi Rio di rumah sakit. Pemandangan di hadapannya membuat hatinya teriris. Rio yang dulu gagah dan penuh tawa, kini terbaring lemah di ranjang. Tatapannya kosong, penuh penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Ia menceritakan bagaimana Riko meninggalkannya setelah ia tidak bisa lagi memberikan kebahagiaan fisik dan finansial. "Maafkan aku, Wulan," bisik Rio. Air mata menetes dari matanya yang kuyu. "Aku menyesal telah menyakitimu dan Arjuna. Dulu aku terlalu egois, hanya memikirkan kebahagiaanku sendiri. Setelah kehilangan semuanya, aku baru menyadari kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kita dapatkan, melainkan tentang apa yang kita jaga. Aku kehilangan kalian, dan sekarang aku tak punya apa-apa lagi." Wulan memandang Rio dengan tatapan penuh iba. Ia memaafkan Rio bukan karena ingin kembali, melainkan karena ia sadar pengampunan adalah kunci untuk membebaskan dirinya dari luka masa lalu. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi terikat pada rasa sakit yang pernah Rio berikan. Wulan meninggalkan Rio dengan kesadaran bahwa hidupnya kini jauh lebih berarti. Sebuah hidup yang tidak didasari kebohongan. Ia berjalan keluar dari rumah sakit, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan kebebasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sedangkan Rio, ia harus menanggung beban penyesalannya sendiri. Sebuah kesedihan yang tak pernah bisa ia hapus. Hidupnya yang dulu penuh dengan tawa palsu, kini dipenuhi dengan keheningan dan penyesalan yang abadi. Ia telah kehilangan satu-satunya hal yang paling berharga dalam hidupnya, keluarga